Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anita Listiawati. Saya adalah seorang guru matematika di SMK Al-Kawthar Diwe, Kabupaten Jombang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Matematika Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor peserta 201500007241. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Kawthar Diwe, Kabupaten Jombang, kelas 10 dengan materi Sistem Persamaan Linier 3 variabel dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Untuk doa, ketua kelasnya silakan dipimpin. Doa mulai. Oke, hari ini berita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Abdul Wahab sakit. Ainun ada. Ali Fikar hadir. Amanda Amalia, Anatasha hadir. Ardila Ayu, Kaidir Aziz, Devan, Iqbal Abdullah, Muhammad Zainal Arifin, Miftahul Arif, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Baharudin, Muhammad Joharudin, Muhammad Mas'ud, Nur Aida sakit, Siti Asari, Suci Salsabila, Felisa Dwi Febriani, Wanda Putri, Zahratus Syaidah. Berarti yang nggak masuk hari ini doang ya, karena sakit ya. Oke. Sebelum Bu Nita memulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita mempelajari tentang apa? Tentang SPL TV. Ada yang masih ingat apa itu SPL TV? Oh ya, Mas'ud. Sebuah persamaan gambar yang tiap sisinya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dan memiliki 3 variabel berukuran 1. Ya, aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dan memiliki 3 variabel berpangkat 1. Terus apa saja ciri-ciri SPL TV? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri SPLTV adalah menggunakan relasi sama dengan, memiliki 3 variabel. Ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Ya. Menggunakan relasi sama dengan, terus memiliki 3 variabel. Terus ketiga variabelnya tersebut memiliki derajat atau berpangkat 1. Terus apa saja? Ada berapa cara untuk menyelesaikan SPLTV? Ada berapa metode? Felisa, ayo. Metode eliminasi, substitusi, gabungan, atau eliminasi dan substitusi. Ya, berarti ada 3 metode ya. Jadi penyelesaian SPLTV ada 3 metode kemarin, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan cara eliminasi, yang kedua dengan cara substitusi, dan yang ketiga dengan digabung. Jadi eliminasi dengan substitusi. Berarti kalian sudah mulai ingat ya untuk materi kemarin ya. Terus ini, apa manfaat mempelajari sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kita bisa menentukan keuntungan atau laba. Kita bisa mencari harga satuan barang atau harga pokok suatu
barang. Terus kita juga bisa membandingkan harga barang. Jadi pentingnya mempelajari SPL TV dapat kita simak melalui video pembelajaran berikut ya. Silakan disimak dulu. Ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, penerapan sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih singkatnya SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata SPLTV? Nah, materi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut. Pada video ini sedang terjadi kegiatan jual beli di pasar, yang dimana harga barangnya sering berbeda-beda. Pada video ini, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di bawah ini? Ternyata banyak sekali manfaat kita mempelajari SPLTV ini. Tentunya yang pertama, dapat menentukan harga masing-masing barang yang kita beli. Yang kedua, itu dapat menentukan keuntungan. Yang ketiga, kita dapat membandingkan harga. Yang keempat, kita dapat menghemat uang. Dan tentunya beberapa manfaat lainnya. Masih ingatkah kalian dengan materi SPLTV atau sistem persamaan linear 2 variabel? Nah, materi ini itu sudah kalian kenal sejak SMP, bukan? Perlu kalian ingat untuk menyelesaikan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, kalian harus memahami konsep SPLTV terlebih dahulu. Sudah. Jadi sudah tahu ya manfaat dari penerapan mempelajari SPLTV. Jadi kita mengingat kembali dulu sampean waktu di SMP. Kalau di SMP kita SPLTV 2 variabel saja. Variabelnya itu bisa X, bisa Y. Tapi kalau di SMA, SMK berarti kita sudah ke SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner, dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Ini adalah capaian pembelajarannya. Terus tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning dan TPEC dengan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity dan innovation, kegiatan literasi dan penguatan pendidikan karakter atau PPK dengan menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab, serta bantuan media pembelajaran seperti LKPD atau lembar kerja peserta didik berbasis masalah dan PPT. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama, membuat model matematika dalam sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, santun dalam berkomunikasi, dan menghargai pendapat peserta didik lain, serta dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep yang baik, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik dan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama apa? Kalian bisa memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual tersebut ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti kalian akan Bunita kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik itu ya. Nah ini, apa yang akan kita lakukan? Memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Terus menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel.
Tuh ya. Nah, ini kita hari ini akan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu model pembelajaran problem based learning? Yaitu suatu pembelajaran dengan berbasis masalah. Jadi nanti sampean akan dikasih berita suatu permasalahan, kalian nanti akan dibentuk suatu kelompok ya. Lalu kalian akan mendiskusikan LKPD tersebut bersama dengan kelompok kalian, lalu menyelidiki suatu masalah tersebut, bisa mencari penyelesaiannya melalui internet atau dari sumber buku lain, dari buku sampean juga bisa itu ya. Setelah itu nanti kalian menyajikan atau mempresentasikan ke depan. Jadi perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan di depan kelas. Setelah itu nanti kita mengevaluasi atau menganalisis hasil dari permasalahan tersebut. Gitu ya. Rupiah dikasih. Sedangkan Bu Devi mempunyai 3 orang putri bernama Ria, dan Ani. Ketiga orang putri Bu Devi ini ingin pergi ke toko roti. Bu Devi pun memberi uang masing-masing Rp50.000 kepada mereka. Setelah dapat uang dari ibu, Ria, dan Ani segera pergi ke toko roti untuk membeli roti kesukaan mereka. Sesampainya di sana, Ira membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian, Ira harus membayar seharga Rp41.000 di kasir. Sedangkan dia membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa. Kemudian, Ria membayar Rp43.000 di kasir. Dan Ani membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa seharga Rp42.000. Sesampainya pulang ke rumah, mereka memberitahukan kepada ibu bahwa mereka sudah membeli roti kesukaan mereka. Tapi saat ibu bertanya berapa harga satuan masing-masing dari roti tersebut, Ira, Ria, dan Ani lupa dan tidak tahu berapa harganya. Lalu bagaimana caranya ya agar ibu bisa mengetahuinya? Oke, ada yang ditanyakan? Jadi misalkan kalau kalian pergi ke supermarket ya, saman kan langsung misalkan membeli 2 buah misal sayur, terus ditambah lagi 3 buah minuman, ditambah lagi dengan 5 buah misalkan buku gitu ya. Saman langsung membayar uang 100.000. Lah ketika ditanya pulang, saman nggak ingat berapa harga satuannya. Lah ini nanti kita bisa menyelesaikan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang memuat 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2,
A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3 dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 merupakan bilangan real. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu substitusi, eliminasi, campuran substitusi dan eliminasi. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilqis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral dan harus membayar Rp7.500. Bilqis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Ia hanya memiliki 1 lembar uang 5.000-an. Apakah uang Rara cukup? Mari kita bantu Rara untuk mengetahui harga barang yang akan ia beli. Langkah pertama, kita menyusun model matematika dari permasalahan di atas. Langkah kedua, pilih 2 persamaan lalu eliminasi salah satu variabelnya. Dalam hal ini kita akan memilih persamaan 1 dan 2 dan akan mengeliminasi variabel Y. Diperolehlah persamaan 4. Langkah ketiga, pilih 2 persamaan lain lalu eliminasi variabel yang lain. Kita akan pilih persamaan 3 dan 4 dan akan mengeliminasi variabel X. Diperoleh Z sama dengan 500. Sekarang kita substitusikan Z sama dengan 500 ke persamaan yang mengandung variabel Z. Di sini ada 2 persamaan yang mengandung variabel Z, yaitu persamaan 1 dan 3. Namun, yang kita pilih adalah persamaan 3, karena di persamaan 1 masih ada 2 variabel lain yang belum diketahui nilainya. Diperoleh X sama dengan 2.500. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan X sama dengan 2.500 dan Z sama dengan 500 ke persamaan yang mengandung variabel Y. Dapat kita pilih persamaan 1 atau 2. Dalam hal ini kita akan pilih persamaan 2. Diperoleh Y sama dengan 2.000. Rara membeli 1 buku tulis, 1 penggaris dan 1 air mineral gelas sehingga jika dibuat model matematika, telah diperoleh X sama dengan 2.500, Y sama dengan 2.000, Z sama dengan 500. Yang harus dibayar Rara adalah Rp5.000. Jadi, uang yang dimiliki Rara Rp5.000 sehingga cukup untuk membayar barang yang ia beli. Minggu kemarin sudah minta bentuk kelompok. Silakan sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini sini kelompok 1, kelompok 2, yang sana kelompok 3, terus kelompok 4. Silakan ditata dulu mejanya sesuai dengan kelompoknya. Ini bisa digeser. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Jadi hari ini kalian akan menerima LKPD. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Jadi setiap kelompok nanti bisa kalian membagi tugas ke masing-masing kelompoknya, ya. Biar nanti semuanya mencari dari permasalahan ini. Silakan nanti apabila ada yang tidak paham, silakan nanti ditanyakan kepada Bu Dita, ya. Jadi silakan dicermati, diikuti langkah-langkahnya.
Di sini sudah tertera ya, petunjuk pengisian. Cermatilah permasalahan yang ada dalam lembar kerja ini. Selesaikan permasalahan tersebut secara berkelompok. Ikutilah langkah-langkah dalam lembar kerja ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada guru. Jadi ini ya, silakan nanti dikerjakan sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi bisa mencari dari sumber internet, dari video pembelajaran tadi yang sudah ditampilkan, juga bisa dari buku paket yang kalian miliki ya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Dibaca soalnya dulu, dibaca. Ini 2 ya? 1. Dipahami dulu soalnya ya. Spidol. Sebentar. Jadi ya, saya sebentar ya. Dilihat kegiatan LKPD-nya, soalnya di situ cuma 1 ya. Jadi sampean di sebuah supermarket, Santi membeli 2 buah sayur brokoli, 1 buah sayur sawi, dan 3 buah sayur selada dengan harga 20.000. Yuni membeli 2 buah sayur brokoli, 2 buah sayur sawi, dan 5 buah sayur selada dengan harga 30.000. Hasna membeli 5 buah sayur brokoli, 3 buah sayur sawi, dan 2 buah sayur selada dengan harga 29.000. Pertanyaannya, jika Vina membeli 5 buah sayur brokoli dan 4 buah sayur selada di supermarket itu dengan membawa uang 50.000, A. Apakah uang Vina cukup dan bersisa? B. Jika iya, berapa uang sisa Vina? Jadi sampai di sini ikuti langkah-langkahnya. Sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah 1 ditulis dulu. Apa yang diketahui dari pertanyaan yang di atas? Misalkan di situ Santi membeli sayur brokoli berapa? 2. Sayur sawinya berapa? 1. Nah, sayur seladanya berapa dan harganya berapa? Harga uang yang dibayar. Terus, Yuni tadi membeli brokolinya berapa? 2. Nah, ini ya. Dimasukkan di sini. Setelah itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua, sampean disuruh menulis. Dijabarkan. Contohnya sudah ada. Santi membeli 2 buah sayur brokoli ditambah 1 sayur sawi ditambah 3 buah sayur selada harga 20.000. Setelah itu Yuni sama tulis juga. Yuni berapa, membeli brokoli berapa, membeli sawi berapa, membeli selada berapa, ditulis ya. Sudah ya. Terus langkah yang kedua ini kita memisalkan. Di situ misalkan X-nya sayur brokoli, Y-nya berarti sayur apa? Sawi, ditulis harga 1 buah sayur sawi. Terus Y-nya sayur apa? Sayur selada. Di situ kan sudah brokoli X, Y-nya sayur sawi, terus Z-nya sayur selada. Ini dimisalkan, tidak harus X, Y, Z, boleh A, B, C, D, E, F, boleh terserah sampean ya. Kalian di situ sudah contohnya X, Y, Z ya, sampean tulis X, Y, Z. Terus langkah yang ketiga, kita membuat model matematikanya. Jadi tadi kan kita sudah memisalkan ya, X-nya brokoli, Y-nya sawi, dan Z-nya selada. Jadi tinggal diisi. Berarti Juni tadi berapa? Brokolinya berapa? Sawinya berapa? Ditambah seladanya berapa? Itu ya, ditulis ya. Ayo kok selangkah 5. Mata-mata yang punya istirahat. Semule lo ngomong apa tuh?
Ismail, ini kesimpulannya masih tulis. Kula yang nulis bau. Kesimpulannya ini apa? Tak tulis, tak tulis. Putun sih. Aku paling tarik. Pinter ya ngono rek kerja sama rek. Stipo. Ada tuh sebelah sana. Gila ya. Ini loh, Adi lihatmu di sini. Ibu coketo. Ini pas di video. Pas gak apa, pas gak di video. Enam Z itu ya, Z. Sudah semua. Kalau sudah silakan dibawa ke depan untuk ditandahkan di sini ya. Setiap perwakilan masing-masing kelompok. Ayo, Devan, Pan. Ayo masuk. Kelompok 1 di sini. Ayo nun. Iqbal. Sudah ya. Karena sudah selesai semua, mungkin ada yang mau perwakilan presentasi dari masing-masing kelompok ini. Ayo boleh angkat tangan. Oke, kelompok 4 ya. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo maju. Di bawah LKPD-nya. Ayo. Perkenalkan, nama saya Zahra dan ini teman saya Sari. Di sebelahnya ada Fian, Devan, dan Jahar. Kita pilih nanti membeli 2 buah sayur brokoli, ditambah 1 buah sayur sawi, ditambah 3 buah sayur selada, jika dijumlah harganya 20.000. Terus yang kedua, Yuni membeli 2 buah sayur brokoli, ditambah 2 sayur sawi, ditambah 5 buah sayur selada, sama dengan 30.000. Asna membeli 5 buah sayur brokoli, ditambah buah sayur sawi, ditambah 2 buah sayur selada. Jika ditotal mendapatkan 22.000. Langkah kedua, buat pemisalan variabel yang menyatakan nama barang. X sama dengan harga 1 buah sayur brokoli, Y harga 1 buah sayur sawi. Kalau Z harga 1 buah sayur selada. Langkah ketiga, nyatakan dalam model matematika.
Santi 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 20.000. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, Yuni 2X tambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 30.000. Husna 5X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 25.000. Itu persamaan nomor 3. Yang langkah keempat kita memakai eliminasi persamaan I dengan 3 dan 2 dengan 3. Apa 5 boleh? Langkah kelima, selesaikan SPLTV pada langkah keempat. Substitusikan kesalah satu persamaan 4 dan 5. Seperti X plus 7Z sama dengan 31.000. X plus 7Z sama dengan 31.000. X plus 7 dikali 4.000 sama dengan 31.000. Jadi X-nya bisa dibilang 3.000. Ketahui brokoli 3.000. ya. Langkah Terus ke-6. langkah 6. Langkah ke-6, substitusikan solusi SPLDV yang sudah diketahui ke salah satu persamaan 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh penyelesaian dari SPLDV. Seperti langkah berikut. 2X plus Y plus 3Z sama dengan 20.000. 2 kali 3 kali Y plus 3 kali 4 sama dengan 20.000. 6.000 ditambah Y ditambah 12 sama dengan 20.000. 18 ditambah Y sama dengan 20.000 sehingga Y sama dengan 2.000. Jadi sawinya 2.000. Langkah ke-7, dari langkah 6 diperoleh harga tiap barang. Harga satu buah sayur brokoli adalah 3.000. Harga satu buah sayur sawi adalah 2.000. Harga satu buah sayur selada adalah 4.000. Langkah 8, menentukan solusi dari pertanyaan. Jika uang Vina 50.000, maka untuk membeli 5 buah sayur brokoli dan 4 buah sayur selada, apakah uangnya cukup atau bersisa? Jika ya, maka berapa sisanya? Jika uang Vina 50.000, maka 5 kali tambah 4Z. 5 kali 3.000 tambah 4 kali 4.000 sama dengan 15 ditambah 16 sama dengan 31.000. Uang Vina 50.000 dikurangi 31.000 sehingga sisa uang 19.000. Ada yang tidak sama jawabannya. Berarti X-nya ketemu berapa tadi? 3.000. Terus Y-nya ketemu 2.000 dan Z-nya ketemu 4.000. Berarti bisa ya, X-nya tadi apa? Brokoli, Y-nya sawi dan Z-nya selada. Terus yang ditanyakan tadi uangnya Vina. Berarti uangnya Vina sisa apa tidak? Bersisa. Karena tadi membayarnya 50.000. Berarti 50.000 berarti dikurangi berapa yang digunakan? 31.000. Berarti sisa 19.000. Ada yang tanyakan dari kelompok lain? Tidak. Oke, beri aplaus dulu sama kelompok 4. Sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah presentasi tadi, kita bisa menyimpulkan ya, ternyata apa manfaatnya tadi. Kita pelajaran hari ini apa? Ayo kita simpulkan. Ada yang mau? Sari, kesimpulannya apa? Kesimpulan, dengan menggunakan SPLTV kita bisa mencari harga satuan barang atau nilai suatu barang di ketiga variabel tersebut, atau mencari harga dasar atau harga pokok seperti
Benar ya. Berarti dengan menggunakan SPLTV kita dapat menentukan keuntungan atau laba. Kita juga bisa mencari harga satuan setiap barang ya. Terus kita juga bisa membandingkan harga yang satu dengan harga yang lainnya. Sudah? Bisa dipahami ya? Kalau begitu silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Untuk memahami sejauh mana kemampuan sampean tentang SPLTV, ini ada tugas individu ya, silakan dikerjakan hanya satu soal, jadi masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan. Kasih namanya. Iya, individu. Semua satu-satu tapi. Iya, sendiri-sendiri ya. Ada. Ya. Ayo. Ini sih kita mau ini. Papung. Itu. Iya. Wale itu. Ini semua. Iya. Ya gabung ya. Nanti tuh. Namanya tuh ya. Pakai. Sudah? Silakan dikumpulkan ke depan. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Ayo yang lain. Ayo, cepat. Kalau sudah, sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Di situ Bonita sudah mengirimkan link. Silakan dibuka ya di Google Form. Di situ ada refleksi pembelajaran. Silakan diisi ya. Ayo keluarkan HP-nya, diisi. Sudah ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Paham ya? Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari untuk bab selanjutnya ya. Silakan dilihat di buku LKS-nya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai.